Tinggalkan hiruk-pikuk di luar sana. BYD dengan dual mode teknologi menghadirkan getaran dan suara mesin yang minim hingga kabin yang kedap suara. Senyapnya menenangkan, menjaga kedamaian hingga sampai di tujuan. Viewless, feel more. Pakar telematika Roy Suryo kembali mengajukan pra-peradilan untuk keempat kalinya dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pra-peradilan tersebut terkait pencekalan Roy Suryo oleh polisi. Pakar telematika Roy Suryo kembali mengajukan pra-peradilan untuk keempat kalinya dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pra-peradilan ini terkait pencekalan Roy Suryo oleh polisi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan jadwal sidang pra-peradilan jilid 4 pada Jumat 7 Agustus 2026 mendatang. Dan yang penting lagi bukan hanya hari Kamis, hari Jumat misalnya. Silakan datang lagi untuk pra-peradilannya keempat. Ya, kita sudah mendaftarkan pra-peradilan keempat dan jadwalnya adalah besok hari Jumat. Ya, kita tunggu jam 9 ya, jam 9 pagi. Jadi itulah pra-peradilan keempat. Tentang apa? Tentang pencekalan. Ya, pencekalan dan ada beberapa ya, gitu. Tapi yang penting tentang pencekalan. Pra-peradilan jilid 4 ini mempersoalkan sejumlah hal, khususnya tentang pencekalan Roy Suryo oleh polisi. Pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus ijazah Jokowi, termohon dalam gugatan pra-peradilan jilid 4 ini masih sama, yakni Polda Metro Jaya dan Kejari Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan. Perjalanan hukum Roy Suryo dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait polemik keaslian ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo menghasilkan dua putusan pra-peradilan dengan hasil yang berbeda. Kini Roy Suryo tengah menjalani sidang gugatan pra-peradilan ketiga dan telah mengajukan gugatan keempat. 7 Juli 2026, Roy Suryo sumringah saat mendengar putusan yang dibacakan Hakim Tunggal atas gugatan pra-peradilan pertama yang diajukannya. Hakim mengabulkan sebagian gugatan Roy Suryo, menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo tidak sah. Namun dalam pra-peradilan kedua yang digelar 20 Juli 2026, Roy Suryo harus menerima kekalahan. Hakim Tunggal sidang pra-peradilan Roy Suryo Iketut Darpawan memutuskan menolak seluruh permohonan pra-peradilan kedua Roy Suryo. Hakim menilai Roy sengaja memecah satu persatu dan menyalahgunakan pra-peradilan dengan tujuan menunda pokok perkara. Dengan demikian, penetapan status tersangka Roy Suryo sah. Sidang pra-peradilan jilid 3 tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yaitu Roy Suryo, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat 31 Juli 2026. Untuk ketiga kalinya, Roy kembali menggugat pra-peradilan Polda Metro Jaya untuk mengganti rugi 206 juta rupiah. Rincian gugatannya itu ganti rugi material senilai 106 juta rupiah dan ganti rugi imaterial senilai 100 juta rupiah. Sementara Polda Metro Jaya menilai gugatan ganti rugi Roy Suryo tidak memiliki dasar hukum dan pembuktian yang memadai. Gugatan tersebut dianggap hanya berdasar pada penilaian sepihak dan tidak objektif. Roy Suryo terus melakukan perlawanan, kali ini telah mengajukan pra-peradilan keempat, gugatan terkait pencekalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada terkait keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada terkait keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik.
Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada pihak UGM. Tim kuasa hukum bongkar ijazah Jokowi atau Bon Jovi, Edi Hardu, menyebut putusan ini adalah kemenangan demokrasi. UGM pun diminta untuk segera membuka dokumen akademik milik Jokowi ke publik. Kemenangan rakyat, kemenangan demokrasi. Salah satu unsur penting dalam demokrasi itu adalah keterbukaan. Keterbukaan itu merupakan hak asasi manusia, hak asasi warga. Ya. Warga ingin tahu seseorang yang diduga ijazahnya palsu atau dokumen terkait untuk kepentingan publik itu diduga tidak beres. Warga ingin tahu benar nggak sih? Kalau warga meminta kepada badan publik negara seperti UGM, itu harus dibuka. UGM tidak bisa menutup atau lembaga publik lainnya tidak bisa menutup. Sementara Wakil Ketua Pradi Bersatu, Lecumanan, mengatakan pihaknya tidak keberatan dengan putusan PT UN yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Ya kan, terkait dengan publikasi ijazah sertifikat Pak Jokowi ini 2 tahun yang lalu, ya kan, bahwa seseorang bernama Dian Sandi itu kan telah mempublikasi dan tidak ada keberatan dari pihak Pak Jokowi. Tidak ada yang menyampaikan keberatan, nggak ada. Ya kan, cuman kami keberatan ketika ya kan ijazah yang dipublikasi oleh seseorang bernama Dian Sandi yang kemudian diolok-olok, dijatuhkan harkat dan martabat yang kebetulan ada di foto itu, dan nama yang tertera di ijazah itu direndahkan serendah-rendahnya. Itu yang menjadi keberatan. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PT UN Jakarta menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara mengalahkan klaim kerahasiaan data pribadi. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi. UGM kini wajib menyerahkan dan membuka seluruh dokumen akademik Joko Widodo ke publik. Tim Liputan Anyus melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan periksa staf administrasi KPK Setia Budi Dias Oktavianto yang menjadi tersangka dugaan pemerasan Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiantoro. Pemeriksaan itu dilakukan untuk sebagai bagian dari evaluasi internal Dewas KPK agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Dewan Pengawas KPK akan memeriksa anggota Polri yang berdinas di KPK sebagai staf administrasi lembaga Setia Budi Dias Oktavianto yang menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan. Ketua Dewan Pengawas KPK Gus Rizal menyatakan pihaknya akan memproses Dias sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus sebagai bahan evaluasi di internal KPK agar peristiwa serupa tak terulang kembali. Tentu kita akan memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apakah dimasuk ke dalam kode etik? Masalahnya sekarang status yang bersangkutan adalah anggota Polri, sehingga kita perlu hati-hati terhadap laporan tersebut, apakah dikembalikan kepada kepolisian sehingga Dewas tidak berhak melakukan pemeriksaan. Akan tetapi kita melakukan pemeriksaan untuk evaluasi sehingga jangan sampai terjadi lagi untuk yang akan datang gitu. Sebelumnya KPK menetapkan 4 tersangka terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Para tersangka sudah dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. 5 bupati di Jawa Tengah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Daftar ini menambah panjang kepala daerah yang terlibat korupsi. Dalam situasinya kita minta maaf semua. Minta maaf ya. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Bupati Pemalang Anom Widiantoro minta maaf. Bupati Pemalang Anom Widiantoro ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan bersama 20 orang lainnya di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo.
Anom diduga melakukan pemerasan melalui orang kepercayaannya ke sejumlah perangkat daerah maupun rekanan swasta dengan total terkumpul 1,98 miliar rupiah. Anom menambah daftar panjang kepala daerah asal Jawa Tengah yang terjerat kasus korupsi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun buka suara. Lutfi mengaku lelah atas banyaknya kepala daerahnya yang diduga korupsi. Lutfi juga menegaskan tak lagi ada titip-menitip proyek. No titip tak tambahi, tagline jabatan kita no titip-titip, no jasa penitipan. Tidak ada titip dan tidak ada pakai jasa penitipan terkait jabatan. Kalau ada, jangankan KPK saya sendiri yang akan tindak. Pas panjang 2026 ada 11 di Provinsi Jawa Tengah belum ada, provinsi ya, sampai coba-coba menggunakan uang, apalagi bayar. Sebelumnya KPK juga menangkap Bupati Sukoharjo, Eti Suryani, pada 9 Juli 2026. Eti diduga terlibat pemerasan terhadap bawahannya. Tak hanya itu, pada 13 Maret 2026, Bupati Cilacap, Samsul Aulia Rahman, juga ditangkap KPK. Samsul diduga memeras setoran tunjangan hari raya di Pemda. Di bulan Maret juga, tepatnya 3 Maret 2026, KPK menangkap Bupati Pekalongan, Fadia Ar-Rafiq. Fadia diduga korupsi pengadaan jasa outsourcing dan proyek lain di Pemkab Pekalongan sepanjang 2023 hingga 2026. Selanjutnya ada Bupati Pati Sudewo yang menjadi tersangka dalam kasus pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa. Sudewo juga diduga terlibat suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di bawah Kemenhub. Sudewo ditangkap pada 19 Januari 2026. Hingga kini, total ada 12 atau selusin bupati yang terjerat kasus korupsi. Mahalnya ongkos politik diduga menjadi penyebab maraknya kasus korupsi di daerah. Tim Liputan iNews melaporkan.